Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Patriark Hautian yang bertanya tentang keberadaan Ye Chen. Seorang tetua menjelaskan jika Ye Chen bersembunyi di Wuwudaze. Meski begitu, Wuwudaze adalah tempat yang berbahaya. Namun tetua Jiang bilang dengan kekuatan Ye Chen harusnya dia akan selamat. Kembali ke Ye Chen yang sudah semakin kewalahan. Dan ia berkata, apakah diriku akan kalah seperti ini? Tapi Ye Chen bangkit kembali karena bagaimanapun juga ia harus keluar hidup-hidup. Dirinya menegaskan, jika kau memang memiliki kesamaan denganku, namun kau tak memiliki jiwa dan perasaan sepertiku. Sehingga saat itu juga Ye Chen melancarkan serangan lagi. Benar saja, serangan itu berhasil melukai bayangan tersebut. Sedangkan di aula Tianxuan, sang ratu tak menyangka jika Ye Chen bisa belajar menggunakan emosi untuk mengubah orang, yang membuat Master Fuya penasaran apakah artinya itu. Ratu Tianxuan menjawab jika itu adalah teknik kaisar terhebat yang dapat menghubungkan ilusi dan kenyataan dengan emosi. Teknik itu juga ada hubungannya dengan dewa perang Xingtian. 一定要活着离开这，不是我。意思，一种极道地术。你可知道战神刑天？ Ratu memberitahu bahwa selama perang antar langit, seorang kaisar agung dari negeri asing dibunuh oleh Xingtian. Tapi Master Fuya tak percaya karena Xingtian sudah mati dalam pertempuran. Sang ratu menjelaskan jika memang Xingtian sudah mati, tapi seseorang menggunakan teknik kaisar terhebat untuk menghubungkan ilusi dan kenyataan, sehingga dapat memanggilnya keluar dari ilusi tersebut. Terlebih lagi, Dewa Petir dan Dewa Api juga ikut dipanggil. Sang ratu merasa kagum dengan kemampuan Ye Chen, sedangkan menurut Master Fuya, Tao itu tidak terbatas. Ratu Tianxuan berkata, mungkinkah kita sedang menyaksikan kebangkitan dari seorang kaisar muda? Kembali pada Ye Chen yang masih berhadapan dengan bayangan miliknya. Dan saat itu ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang tubuh bayangan. Yang rupanya serangan satu jari itu mampu mengalahkan bayangan tersebut. 燕飞的甄嬛之道参悟的，出来的还有雷神和火神。为少年大帝的崛起。 Ye Chen merasa senang karena akhirnya bisa memenangkan pertarungan. Tapi tiba-tiba ia terjatuh dan kehilangan kesadaran, sehingga tubuhnya kini tenggelam ke dalam air yang ada di sana. Di Laut Panlong, seorang pria berkata jika Ye Chen harusnya sudah mati karena telah hilang sebulan yang lalu. Oleh karena itu, temannya mengajak lebih baik kita juga segera mundur. Sehingga mereka berdua pun mulai pergi dari sana. Kemudian datang Huang Yan dan bawahannya. Bawahannya bertanya, apakah Anda yakin ingin masuk ke sana? Huang Yan menjawab, jika aku bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Sehingga saat itu juga bawahannya pun berniat untuk masuk ke dalam air. Namun tiba-tiba naga Long Ye menghentikannya, dan ia bertanya, apakah kau ingin masuk mencari kematian? Begitu pula dengan Chuling Er yang ingin masuk, tapi dilarang oleh tetua Zhongkui. 我能感觉到他还活着。确定要进去吗？之前我们不是已经说好了吗？慢着，你们也来了呀？ Naga Long Ye menjelaskan jika tablet giok Ye Chen belum rusak. Itu berarti bahwa dirinya masih hidup sampai sekarang. Tetapi kakek juga mengusulkan agar kita mengirimkan tubuh Dao untuk mengeceknya. Karena bagaimanapun juga kita tak bisa diam saja. Naga Long Ye memberitahu jika hal itu tak akan berguna.
karena klon akan terputus dari tubuh utama. Lagi pula, kakek juga dilarang untuk membuka mata surgawinya secara sembarangan. Scene berpindah ke dunia fana di kota kuno Wanggucheng. Saat itu terlihat seorang pria yang sedang mengejar dua wanita, dan ternyata seorang wanita itu berhasil ditangkap olehnya. Pria itu berniat untuk mengajak wanita tersebut pergi dengan dirinya. Namun wanita itu menolak dan menyuruhnya untuk dilepaskan. Tapi tetap saja pria itu tak mau melepaskannya. Tanpa diduga, tubuh Ye Chen terjatuh tepat menghajar pria tadi. Yang hal itu tentu membuat mereka menjadi kebingungan. Bahkan anak buah pria itu menjadi khawatir dengan kondisi bos mereka. 不，先派个分身进去瞧瞧。叶晨的灵魂玉牌没有碎裂，你怎么不早说？分身会与本尊断联。我的话，我父亲不会放过你的。还是乖乖跟大爷我走吧。这可怎么办？ Mereka berdua mencoba untuk mengecek kondisi bosnya. Tapi tiba-tiba ada seorang penjaga yang bertanya apakah sebenarnya yang terjadi. Mereka pun menjawab bahwa pembunuhnya adalah seorang pria yang jatuh dari langit. Kemudian seorang komandan menyuruh pasukannya untuk membuang jasad Ye Chen. Dan di malam harinya tubuh Ye Chen didatangi oleh dua serigala. Namun saat mereka mau menyerang Ye Chen, tiba-tiba muncul seorang wanita dan satu pria. Rupanya itu adalah wanita yang sebelumnya mau diculik. Kemudian wanita itu berniat untuk membawa Ye Chen ke rumahnya. Karena sebelumnya ia bisa selamat sebab bantuan dari Ye Chen. Oleh karena itu mereka pun segera membawanya. Sesampainya di rumah, wanita itu meminta pelayan untuk memanggilkan seorang tabib. Tabib tersebut mulai mengecek kondisi tubuh Ye Chen. Namun ketika ia sedang mengecek, tiba-tiba saja dirinya sampai terpental. 这不用怕，我们这就离开。是他。晕过去了。好了，请你们一定要救活他。 Seorang pria menjelaskan kepada Nona Liu jika kami tak bisa memeriksa kondisinya. Bahkan seorang tabib saja sampai pingsan hanya memegang denyut nadi milik Ye Chen. Oleh karena itu, mereka pun segera pergi meninggalkan Nona Liu. Nona Liu bertanya apakah yang harus kita lakukan. Paman yang menjawab jika kau tak perlu khawatir. Dan lebih baik dirimu segera mengganti pakaian sebagai tuan putri. Nona Liu mengerti dan langsung pergi dari sana. Lalu paman yang sangat terkejut karena kekuatan batin Ye Chen luar biasa. Dirinya berpikir mungkinkah pria ini adalah seorang kultivator. Setelah beberapa saat, Nona Liu kembali lagi untuk melihat kondisi Ye Chen. Kemudian pelayan wanita memberitahu Nona Liu tentang kedatangan ayahnya. Paman yang mengatakan jika pria di sana memiliki kekuatan internal luar biasa. Bahkan di dunia bela diri itu tak ada bandingannya. 小姐，老爷来了。那没事，快点好起来。好，远非凡人能及，林绝对找不出第二个。 Patriark Liu berpikir sepertinya pria ini memanglah seorang kultivator. Sedangkan paman yang menyarankan agar kita mengundang Master Kuchan. Karena dia adalah satu-satunya kultivator di seluruh kerajaan Tianxiang. Patriark Liu setuju dan menyuruhnya untuk mengundang Master Kuchan tersebut. Scene berpindah ke Laut Panlong. Di sana, kakek juga bertanya apakah mungkin Ye Chen telah melarikan diri. Tetua Su menjawab mungkin saja, tapi mengapa dia belum menghubungi pasukan surgawi kita? Menurut Tetua Jiang, mungkin saja saat ini Ye Chen sedang terluka parah. Chen Shui bertanya apakah ada jejak tentang Ye Chen. Tetua Intel menjawab bahwa saat ini tidak ada, karena kekuatan misterius di sini menghalangi pelacakanku, sehingga Ye Chen harusnya masih berada di Wudaze. 苦禅大师来看看，绝对找不出第二个。无望大泽里面不出来，为何不联系天帝？很难逃过我的追踪。 Di pagi harinya, Nona Liu mendapatkan kabar jika Master Kuchan datang ke kota kuno Wanggu. Karena Master Kuchan itu mau mengecek kondisi tubuh Ye Chen. Lagi pula, jika memang pria itu adalah seorang kultivator,
maka seharusnya Master Kuchan bisa membangunkannya. Di luar gerbang terlihat putra mahkota yang sudah tiba. Tapi Patriark Liu kebingungan mengapa dia datang ke sini, padahal dirinya tidak mengundang putra mahkota itu. Putra mahkota memberitahu jika Master Kuchan sedang mengasingkan diri. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk menggantikannya. Sehingga Patriark Liu pun segera mempersilakannya masuk ke dalam. Kemudian Nona Liu memberikan hormat kepada putra mahkota. Ayahnya menjelaskan bahwa ini adalah anakku yang bernama Liu Ruyan. Dan ternyata putra mahkota langsung suka terhadap Nona Liu. 是，说不定能让他苏醒，来看看那个沉睡的青年。所以就请我带他前来一观。并没有邀请太子殿下，他足言柳爱卿有一个好女，见过太子殿。 Setelah itu, putra mahkota segera mengecek kondisi tubuh Ye Chen dengan batu immortal. Namun anehnya, batu itu tak bereaksi sama sekali. Patriark Liu lantas bertanya apakah dia adalah seorang kultivator. Putra mahkota merasa kesal dan ia balik bertanya apakah yang telah kau katakan. Patriark Liu yang ketakutan langsung meminta maaf. Tetapi putra mahkota menjelaskan jika aku datang ke sini tak bisa pulang dengan tangan kosong. Oleh karena itu, ia berniat untuk menjadikan Nona Liu sebagai selirnya. Patriark Liu seketika terkejut mendengar perkataan itu. Putra mahkota bertanya, apakah kau merasa malu dengan hal ini? Patriark Liu pun terpaksa menjawab, jika ini adalah kehormatan bagi diriku. Putra mahkota menegaskan jika malam ini aku akan menginap di sini. Sedangkan untuk pria itu, karena ia bukanlah seorang kultivator, maka lebih baik dibuang saja. Tapi tiba-tiba datang Nona Liu yang memohon agar tubuh Ye Chen tak dibuang. Karena meskipun dirinya bukanlah seorang immortal, tapi dia masih bisa bernafas. 怎么一点反应都没有？这便是仙人之物。我纳你的女儿为妃，本太子万金之躯为了这个活死人忤逆我，就让他在我家休养吧。 Putra mahkota sangat kesal karena Nona Liu tak mau mematuhi perintahnya. Namun Nona Liu menjelaskan jika aku tak tega terhadap pria itu. Tetapi putra mahkota langsung menamparnya. Karena ia tak mungkin menjadikan Nona Liu sebagai selir jika memiliki pria lain di hatinya. Putra mahkota segera menyuruh bawahannya untuk menghancurkan tubuh Ye Chen. Tapi lagi-lagi Nona Liu kembali memohon agar dia tak melakukan hal itu. Sehingga putra mahkota pun kembali menghajarnya. Patriark Liu yang merasa khawatir segera melihat kondisi anaknya. Sementara putra mahkota bilang agar kau harus mendisiplinkan putrimu dengan baik. Oleh karena itu, Patriark Liu pun meminta maaf kepadanya. Patriark Liu menyuruh seorang pelayan untuk membawa Nona Liu. Sedangkan di sisi lain, tubuh Ye Chen kini kembali dibuang ke kuburan massal. Dan mereka berniat untuk memotong tubuh Ye Chen sesuai perintah dari putra mahkota. 你即将成为我的妃子，不要，求求太子殿下网开一面。心里怎么没有不要？带小姐回房间休息。这女儿很是需要管教。 Namun temannya bilang jika kita sudah berusaha memotongnya. Namun ternyata tubuh Ye Chen tak mampu digores sedikit pun. Sehingga mereka segera pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah kepergian mereka tanpa diduga, kini Ye Chen mulai tersadar. Dan ia merasa beruntung karena bisa keluar dari Udaze. Dirinya juga menyadari jika tempat ini harusnya adalah dunia fana. Karena energi spiritual di sana sangatlah tipis. Ketika sedang berjalan, Ye Chen melihat beberapa roh gentayangan. Oleh karena itu, ia pun berniat untuk membantu mereka bereinkarnasi dengan tenang. Sehingga saat itu juga, para arwah tersebut kini mulai menghilang. Kemudian, Ye Chen kembali berjalan sambil mencari kota terdekat. Setelah berjalan, kini ia telah tiba di kota Wanggucheng. Lalu dirinya segera memasuki kuil kuno yang ada di sana. 就由我来渡你们入轮回吧。应当是在凡人界。附近有没有什么城镇吧？也不知道这座庙里面
Ye Chen seketika terkejut karena di dalamnya justru terdapat patung Cusuan, sehingga ia menganggap jika Cusuan pernah datang ke sini. Tapi tiba-tiba ada seorang kakek yang bertanya, "Siapakah dirimu sebenarnya?" Ye Chen tak menjawab dan ia justru malah balik bertanya, "Kapankah kultivator wanita itu datang ke sini?" Kakek itu tak mau menjawabnya, yang membuat Ye Chen harus memberikan tamparan. Dan kini kakek itu menjelaskan jika wanita tersebut datang ke sini tahun yang lalu. Tak hanya itu, ternyata Cusuan menyembuhkan wabah penyakit di tempat ini. Namun dirinya hanya tinggal di sini selama 3 hari. Setelah itu, kakek tersebut menyadari ternyata tamparan dari Ye Chen hanyalah sebuah ilusi. Kakek itu meminta maaf pada Ye Chen yang dipanggilnya sebagai Tuan Immortal. Dan ia memberitahu jika kultivator wanita datang ke sini untuk mencari seseorang. Ye Chen pun menjawab jika yang dicari wanita itu sebenarnya adalah diriku. 谁呀？我凭什么要告诉你？这座城市何时来的？小到不知仙人驾临，治好瘟疫就离开了。女菩萨是来望古城找。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 91 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.